Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Para dewan juri Lomba Khitobah Idol Soma TV yang saya hormati, serta para pemirsa Soma TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini pula kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Para pemirsa Soma TV yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam pasti tidak asing dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Betul apa betul? Ya betul, kita tidak asing dengan istilah itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada ayat itu kita tahu bahwa nabilah yang membawa rahmatan lil alamin. Berarti dalam sosok beliau pula terdapat sikap yang menjunjung rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmatan lil alamin adalah dengan menyantuni anak yatim dan mengasihi fakir miskin. Rasulullah juga bersabda, Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Yang artinya, saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti dekatnya akan seperti ini. Beliau sambil merenggangkan kedua jarinya. Dari hadis itu kita tahu, berarti orang yang memperhatikan anak yatim, yang menanggung anak yatim, di surga nanti ia akan dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis itu juga kita bisa tahu bahwa Rasul sendiri juga sangat mencintai, sangat menyayangi anak yatim. Dengan sikap beliau yang begitu lemah lembut, tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan. Seperti dalam surat At-Tuha ayat 9, Fa'ammal yatima fala taqhar. Fala taqhar di sini kita dianjurkan untuk tidak bersikap dengan keras atau memaksakan anak yatim. Dikisahkan, zaman dahulu ada seorang ahli maksiat. Dia bertemu dengan anak yatim. Lalu ia memperhatikan anak yatim itu, menyayangi anak yatim itu, bahkan kasih sayangnya melebihi dari kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Suatu ketika ahli maksiat itu tidur dan bermimpi bahwa kiamat telah datang dan dia diseret ke neraka jahanam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak yatim itu datang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolong jangan seret orang itu ke neraka jahanam. Lalu Allah menghendaki bahwa ahli maksiat itu tidak jadi dimasukkan ke neraka jahanam. Kenikmatan itu bisa didapatkan karena orang itu tadi sungguh menyayangi anak yatim dengan ikhlas. Para pemirsa Soma TV dimanapun berada, selain mengasihi anak yatim tadi,
Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi fakir miskin. Sebab Rasul sendiri pun menunjukkan sikap beliau bahwa beliau juga begitu mengasihi dan memperhatikan fakir miskin. Seperti dalam bait Maulid Al-Barjanji yang bunyinya, wa yuhibbul fuqara awal masakina, dan dia Nabi Muhammad mencintai fakir dan miskin, wa yajlisu ma'ahum, dan duduk bersama mereka, wa ya'udu mardahum, dan mengunjungi mereka yang sakit, wa yushayyi'u janaizahum, dan mengiringi jenazah mereka, wala yahqiru faqira, dan tidak pernah menghina para fakir miskin. Dari bait Maulid itu tadi, kita tahu Nabi sendiri saja sangat mencintai fakir miskin. Beliau pun mau duduk bersama fakir miskin. Dan begitu memperhatikan fakir miskin, tanpa menampakkan adanya perbedaan level antara beliau dengan fakir miskin. Tapi, kita sebagai umat beliau masih sering merasakan adanya perbedaan antara kita dengan mereka. Padahal hakikatnya semua manusia itu sama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya mencontoh dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Karena bentuk dari cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh beliau. Para pemirsa, Allah saja sudah memerintahkan dalam Al-Quran, dan Nabi pun sudah menganjurkan dalam sabda beliau, dan sudah disebutkan banyak kisah-kisah dan keutamaan daripada kita menyayangi anak yatim dan mengasihi fakir miskin. Lalu, siapa lagi yang tidak mau mendapatkan kenikmatan itu? Siapa lagi yang gak mau dekat dengan Rasul nanti di surga? Siapa lagi yang gak mau? Pasti kita semua ingin mendapatkan kenikmatan itu dan ingin merasakan dekatnya kita di surga nanti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita bersama-sama untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, terutama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara menyayangi anak yatim dan mengasihi fakir miskin. Para pemirsa Soma TV dimanapun berada, mungkin cukup sekian ceramah singkat yang insya Allah manfaat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada lisan saya yang salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Karena hakikat kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.